Selamat datang di IT Lead Up. Saya Eripka dan di sini kita akan mendalami visi, misi, dan strategi para eksekutif perusahaan di bidang IT. Dalam setiap episode, kita akan mengeksplorasi pemikiran para pemimpin yang berperan penting di balik kesuksesan perusahaan, menggali wawasan dan strategi yang mungkin belum pernah leaders dengar sebelumnya. Key Business Decision, Innovation, and Leadership. IT Lead Up. Kali ini saya sudah kembali berada di kantor Blue Power Technology atau BPT dan berkesempatan untuk bertemu dan berbincang dengan Bu Lili Kartikasari selaku Direktur dari BPT. Beliau dikenal akan keahliannya di dunia sales dan networking, serta gaya kepemimpinannya yang hangat dan penuh dengan energi positif. Mari ikuti saya mengenal lebih jauh dengan Bu Lili. Halo Bu Lili. Halo, apa kabar? Baik. Kita barengan nih. Habis ngapain nih Bu? Biasa, bagi-bagi makanan. Oh, kita ngobrol sana aja. Iya, boleh Bu. Memang biasa ya Bu bagi-bagi makanan ya, nih. Begitulah. Ada aku suka bawa makanan kecil kantor. Oke. Terima kasih banyak Bu Li sudah bersedia menerima kami dan bersedia menjadi narasumber di episode IT Lead Up hari ini. Sama-sama. Oke. Menarik sekali sih tadi Bu, saya masuk kirain akan ketemu Ibu di ruangan, tapi ternyata Ibu lainnya lagi keliling-keliling nih Bu, biasa baik-baik. Katanya udah kebiasaan Ibu ya itu? Sudah tradisi. Kalau boleh tahu nih Bu, kenapa nih Bu? Apakah tradisinya udah dari kapan tahun nih Bu kira-kira? Ya sebenarnya itu kebiasaan sih ya, aku memang suka bagi-bagi makanan. Nah karena bagiku tuh makanan itu universal language, love language-nya kita gitu kan. Dengan kita ngobrol sambil makan gitu, itu bisa menciptakan kedekatan, rasa nyaman, saling percaya. Juga kan jadi kalau misalnya kita ada ngobrolnya lebih nyaman gitu kan enak ya. Betul, kalau kenyang itu emang enak. Kalau udah kenyang. Betul sekali kayak. Sebenarnya sesuai dengan kepribadian Ibu ya, personalitinya yang suka bagi-bagi, suka sharing. Mungkin ini Ibu terapkan juga nggak sih di cara Ibu bekerja gitu? Kita itu kan bekerja sebagai distributor, itu kita berhadapan dengan partner, berhadapan dengan prinsipal. Jadi ya kalau itu tuh pasti ada hubungannya dengan gimana kita membina relationship ya ke siapapun itu, termasuk kayak user juga salah satunya. Nah kalau kita ingin bergaul dengan orang, kita butuh memberikan rasa nyaman dulu ke orang lain, termasuk ke diri kita juga, biar nanti hubungannya juga jadi gak awkward. Nah teknik-teknik membuka percakapan, membangun relationship, itu semuanya ada di kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Networking itu adalah basic, atau sosialisasi itu adalah basic ya, dari setiap manusia dalam berhubungan. Nah, dengan membina relasi, itu bisa menambah wawasan kita, membuat kita jadi lebih berkembang, orangnya juga saling bertukar informasi. Kalau dari pengalaman Ibu sendiri nih, Ibu sudah bertahun-tahun mungkin ya sudah ketemu dengan berbagai macam sosok orang, bisa dari partner maupun customer. Itu tips atau cara Ibu membuka relasi ini seperti apa Ibu ceritanya? Ya yang pasti kita ramah dulu, kita hangat, kita tulus untuk mau berhubungan dengan mereka. Biasanya sih orang-orang terima ya. Emang sih ada beberapa challenge ya, ada yang nggak gampang ya, tapi nanti kita take-nya. Tapi terlebih dahulu itu tadi, kita yang penting niat kita dulu. Pada saat kita ingin membangun relationship dengan orang, jangan pas kita ada maunya doang. Kita kalau memang mau berteman dengan seseorang, ya udah berteman aja gitu, nggak perlu ada embel-embel. Memang sih kadang di bisnis kita juga ada kebutuhan kita, oh harus approach ini, ada project ini. Nah, tapi kalau bisa, jangan tunggu ada kebutuhan dulu baru kita berteman. Kita ya sama siapa aja gitu kan, nggak usah mau lihat siapa posisinya apa, title-nya apa, bidangnya apa. Kalau memang kita ada chance untuk berteman, berkenalan dengan orang, ya udah nggak apa-apa. Kita nggak tahu suatu saat mungkin akan ketemu lagi sama dia di suasana yang pas, memang kita lagi ada keperluan sama mereka, nah itu lebih enak ngobrolnya. Gitu. Betul. Jadi memang membangun sebuah hubungan itu jangan pas ada maunya dulu ya. Betul. Harus konsisten. Gitu. Oke, jadi harus apa tadi bahasanya tulus, ya tidak pandang-pandang status. Temen ya temen gitu kan. Ya konsisten juga. Nah, tadi Ibu juga sempat mention ya ada aja lah challenge-nya nih, yang namanya
berhubungan dengan manusia lain ya, berbagai macam personality. Kalau dari Ibu sendiri ada nggak pengalaman yang paling berkesan lah gitu untuk memulai hubungan dengan orang ini tuh begitu dapet nih, wah happy sekali rasanya. Oke, aku cerita ada 2. Yang pertama waktu itu sama customer, aku lagi mau approach dia sebenarnya, nih kita bakal ada project tapi kan namanya juga baru kan ya, aku bingung gimana cara masuknya ya pertama kali kan aku pasti ke kantornya mereka, ngobrol terus say hi gitu kan sambil cek ombak juga. Nah ternyata ini orang kok kayak agak kaku ya gitu kan, melihat kita dengan tatapannya maunya nih gitu kan. Terus oke, ya udah nggak apa-apa, nggak langsung dihajar gitu kan. Aku kenalan dulu sama temennya, circle-nya dia lah, ngobrol. Ternyata circle-nya cepet deket gitu sama aku kan. Jadi ya udah temenan. Nah rupanya dia lihat ini orang kok jadi sini ngobrol, kayaknya seru juga nih. Terus dia mulai tuh ikut-ikutan sekali nimbrung, 2 kali nimbrung. Lama-lama jadi satu circle. Nah itu jadi deket di situ. Ada juga yang waktu itu malah kompetitor. Jadi waktu itu kita lagi ada tender di satu BUMN. Aku datang sana, Kak aku lihat nih ibu-ibu kayaknya kompetitornya ganas juga nih hatunya gitu kan. Cuma pas kita lihat kayaknya boleh juga nih temenin gitu kan. Awal-awal ketemu di lift, say hi, dari sini mana berapa, ya salaman gitu kan ya. Terus kayak gitu sempet ngobrol-ngobrol bentar. Awalnya emang gak kaku lah, dia juga menatap dengan curiga, mau apa nih? Saling Cari info nih, saya mau lihat harga gue nih gitu kan. Tapi abis itu ya udah sekedar ngobrol, kita memang menghindari pembicaraan mengenai project. Nah tapi ya namanya juga dunia kerja lah ya, kita nggak tahu siapa di mana nantinya. Suatu saat dia resign dari tempat kerjanya, pindah ke tempat lain, dan ternyata itu kayak prinsipal gitu juga dari luar. Nah jadi terus tuh jalin hubungan bahkan sampai sekarang Ya, kita jadi dekat. Nah kita juga ada satu saat dia jadi customerku juga jadi. Oke, ya betul, karena memang status bisa berubah ya Kak. Iya. Siapa untuk mungkin awalnya masih berlawanan, lama-lama jadi teman juga bisa jadi. Oke Bu, menarik sih ceritanya, apalagi yang pertama tadi ya, yang kayaknya kaku nih orang, cara approach-nya dari temen. Iya betul. Memperluas Tinggal circle, kalau kata anak-anak sekarang circle. Iya. Oke Bu, nah ini kan pengalaman Ibu pribadi ya, mungkin kalau Ibu sendiri di BPT membagikan wawasan ini atau mengajar ke teman-teman BPT itu seperti apa nih Bu untuk cara membangun relasi ataupun networking? Ya, susah atau gampang nggak Bu? Sebenarnya dibilang susah juga enggak, gampang juga enggak. Ya, biasanya sih anak-anak itu akan lebih lihat contoh nyatanya pada saat aku ajak ke customer, mereka lihat sendiri otodidak. Tapi kalau dari segi formalnya, kita juga ada namanya sales school di BPT. Nah, sales school itu diajarkan berbagai macam hal, mulai dari khusus soft skill sampai ke hard skill. Pada saat hard skill untuk masing-masing tipe kayak frontliner dan technical support itu kita pisah kelasnya. Nah, kalau aku cerita aku dari segi frontliner. Di situ diajarin tuh teknik presentasi, teknik approach orang, cara baca gesture orang seperti apa, menggali pertanyaan itu seperti apa gitu. Nah, seperti itu diajarin semua di kelas. Bahkan kita ada role play-nya juga untuk lihat mereka paham atau enggak. Kalau dihadapkan dengan situasi ini, project seperti ini, cara mereka untuk menghadapinya gimana, itu ada role play-nya. Oke. Dan ada penilaian juga. BPT Sales School, udah berapa lama nih Bu BPT Sales School? Sales School itu udah kita adakan 2 kali sebenarnya. Di zaman COVID sekali, sama yang sekali tahun lalu. Dari hasil pelatihan ini, dari cara Ibu menilai bahwa program ini berhasil atau enggak, atau setidaknya untuk anak-anaknya ini, oke, ternyata yang saya ajarkan selama ini berhasil diterapkan, itu Ibu menilainya dari sisi mana aja Bu? Ya pada saat nanti ke customer kan ada saatnya aku juga ikut tuh. Ada mereka juga, aku akan lihat ini dipakai nggak ilmunya. Atau pada saat kita lagi review pipeline, kita monitor pekerjaan mereka, kita akan lihat nih, ini udah ada peningkatan atau belum. Cara mereka bertanya, informasi yang mereka dapetin dari customer itu akan kelihatan. Kalau diterapin ilmunya, pasti informasinya itu akan dapat. Oke, jadi dari sisi evaluasi juga Ibu menilai langsung ya? Betul. Dari anak-anak yang sudah ikut sales school-nya. Oke, nah kalau dari sisi BPT-nya sendiri nih Bu, untuk menjaga relasi dengan, atau mungkin memperluas lah hubungan dengan customer itu, ada program-program apa aja nih Bu? BPT ada banyak programnya ya. Salah satunya itu untuk memperkuat hubungan dengan customer. Customer itu partner lah kita ya. Itu kita membuat namanya community. Nah, community itu bisa dimulai dari apa? Dari hal yang simple dulu, yang fun, misalnya apa, olahraga atau game kayak yang sekarang kita udah adain itu namanya billiard, Be Unite.
Nah itu kita undang partner-partner yang memang hobi main biliar, kita ajak main bareng tuh di situ. Nah di situ memang kita ngobrolnya bebas, nggak semata ngomongin project doang, tapi kita juga ada kompetisinya juga di situ, antar partner kita compete. Nah itu serunya di situ tuh. Gitu. Nah kita juga akan menciptakan komuniti-komuniti lain sesuai dengan hobi-hobi yang ada. Gitu. Oke, jadi kalau untuk partner sendiri di build komunitinya ya. Jadi nggak hanya sekedar ngomongin kerjaan, tapi seru-seruannya juga ya. Oh sama satu lagi, seperti biasa, kita kan identik dengan jalan-jalan tuh CTI Group. Ya. Jadi BPT juga punya yang namanya marketing point. Marketing point itu nanti ada dikumpulin poinnya, nanti akan jalan-jalan bareng tuh sama partner-partner. Nah di situ juga salah satu cara kita untuk approach partner-partner itu ngobrol, menjalin kedekatan. Biasa kok rame-rame bareng-bareng gitu berapa hari kan itu rasanya akan lebih deket lah ya. Jadi ternyata banyak benefit juga ya kalau mau join partner teman-teman yang BPT bisa diajak jalan-jalan, diajak main biliar. Community BPT itu menyenangkan teman-teman. Oke, itu dari sisi partnernya. Kalau dari sisi customer ada kayak gitu juga nggak? Buat tuh kayak gimana? Ada, kita mengadakan series event namanya Future Connect, itu khusus untuk end user. Nah di situ kita mengedukasi para end user kita mengenai perkembangan teknologi yang ada, tren-tren yang ada seperti apa, lepas dari brand yang kita bawa. Jadi lebih ke arah informasi aja, general. Nah baru nanti kalau misalnya principal mau ikut, dia akan ada booth sendiri di luar. Gitu. Nah di sini kita berdasarkan tren yang ada, kita akan pilih beberapa topik, kita bikin series selama 3 tahun. Nah di situ customer akan belajar tuh mengenai apa yang terjadi saat ini, do's and don'ts, begitu tren ini terjadi kita harus menghadapinya seperti apa. Kalau ternyata ada fraud dari segi ini, prevention kita seperti apa gitu. Oke, BPT Future Connect. Nah, yang sudah dibawa saat ini apa nih untuk topiknya Bu? Tahun ini yang sudah kita laksanakan topiknya tentang security. Oke, kenapa security? Itu kan kayaknya bukan tren baru sebenarnya. Iya, betul. Security itu udah ada, mulai trennya tuh dari 3 tahun yang lalu. Udah mulai banyak tuh yang mulai security. Tapi sepanjang perjalanan ini, belum semua company mengimplementasi semua, karena framework security itu luas sekali. Jadi security itu bukan cuma soal gimana kita punya firewall lah, atau kita mengencrypt data kita, enggak. Masih banyak. Termasuk juga dari segi proses orang-orang yang ada dan sebagainya, itu juga ada ilmunya juga dari segi security gitu. Oke. Nah selain dari security, apalagi nih topik yang Ibu rasa sepertinya akan dibawa atau menjadi perhatian di BPT Future Connect? Oke. Ada 2 lagi sebenarnya topik yang menurut kita menarik untuk kita bawa. Ya, yang pertama operation technology, satunya lagi AI. Kalau kita tahu AI kan memang udah jadi tren ya, udah sekitar setahun 2 tahunan belakang ya. Orang-orang tuh udah mulai mengeksplor AI itu apa sih gitu kan. Malah trennya aku lihat ada beberapa yang masih belum mengerti AI itu udah kayak Tuhan dianggap. Bisa apa aja. Jadi orang bingung menentukan skopnya, harus bisa ini itu segala macam gitu kan ya. Nah, bahkan ada juga orang-orang yang tahu AI tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Kenapa? Kalau pada saat kita menerapkan AI di company kita, itu bukan cuma sekedar sistem loh, tapi juga prosesnya termasuk organization juga harus mengalami perubahan begitu kita implementasi AI. Termasuk role-role yang ada itu juga harus diatur lagi gitu. Nah itu AI. Kalau operation technology itu biasanya gimana kita membuat operation kita lebih efisien dan efektif. Nah itu yang misalnya contohnya nih pabrik kan bisa mesin-mesin produksi tuh, dia produksi terus nanti baru ketahuan hasilnya setelah selesai mesin produksi baru dihitung manual. Jadi owner atau manajemen nggak langsung tahu tuh saat ini gue udah produksi berapa. Tapi kalau kita mau menerapkan OT, itu artinya mesin-mesin produksi kita IT kan, diberikan internet, dia bisa mengirim data, hasilnya real time dan sebagainya. Nah itu yang akan membuat efisiensi dan efektiviti. Oke, sebenarnya ini juga menarik ya, maksudnya kalau security mungkin ya sekarang kalau pakai teknologi ya pasti orang harus memastikan keamanannya gitu. Ya. Tapi kalau untuk AI dan OT, ya kalau AI betul kata Ibu, lagi naik daun sampai sekarang pun semua kayak AI, generative AI, open AI. Tapi kalau OT sepertinya kan kayak sangat niche nih Bu, operation teknologi. Nah, cara Ibu mendefine topik-topik ini gitu, selain ya kalau mau bilang tren kan tidak semata-mata tren semata ya, kayak OT itu sepertinya bukan suatu hal yang booming seperti AI gitu. Nah,
cara Ibu menentukan nih kira-kira topik ini sepertinya penting untuk diketahui oleh customer kami? Kita balik ke pembicaraan kita yang awal soal relationship. Di BPT, aku mengencourage anak-anak untuk banyak keluar, ketemu partner, ketemu end user, ketemu principal. Gunanya apa? Untuk mendapatkan banyak informasi. Baik itu tren yang sedang terjadi saat ini, yang di pasar lagi ada apa, ada berita apa, dan sebagainya. Dari situ kita akan merangkum semua topik apa yang kira-kira paling cocok. Gitu. Termasuk kalau tadi bilang operational technology itu niche ya kebutuhannya. Iya betul. Bisa di manufacturing banyak kebutuhannya, tapi bukan berarti di tempat-tempat lain enggak. Oke, jadi nggak semata-mata di manufaktur OT ini bisa digunakan ya? Karena itu memang luas sebenarnya. Tinggal kita use case-nya mau kita bikin yang di mana industrinya. Oke, jadi ya bisa dibilang relationship itu sangat penting. Salah satunya untuk menentukan topik ini juga agak relevan ya. Betul. Jadi kita bukan sekedar maunya kita apa, pasar butuhnya apa gitu. Nah itu yang kita tangkap. Oke, nah setelah event ini BPT Future Connect ini, customer yang datang tahu nih tren yang sedang berjalan atau mungkin strateginya, solusinya, bahkan next step-nya apa nih Bu dari BPT? Oke, yang pasti setiap event itu kita akan ada feedback form. Di situ para attendees akan mengisi form feedbacknya kita. Mereka akan bilang, oke, saya butuh solusi ini, saya butuh solusi ini. Nah di situ teman-teman frontliner kita akan datang ke customer tersebut. Nah itu kita ada aturan mainnya gitu. Kalau kita mau follow up itu maksimum 3 hari. Karena kalau lebih dari 3 hari itu opportunity di hold lagi, udah ke hold lagi. Lupa. Kan orang juga sibuk ya ngerjain yang mereka biasanya sehari-hari apa gitu ya, mana dia ingat dengan kita lagi gitu kan. Kecuali pada saat dia lagi butuh, oh iya ya BPT itu ngadain event, tapi itu udah lama gitu loh. Ini 3 hari. 3 hari sebenarnya paling bagus itu. Oke. Nah itu bagian follow up-nya nih Bu. Tapi kalau dari sisi support, mungkin 3 hari nih besoknya bahkan dan dihubungin. Gimana Pak eventnya, oke enggak, Bapak butuh apa? Nah itu next step-nya lagi apa BPT ya? Oke. Kita promosi sedikit. BPT itu kan memposisikan diri kita sebagai value added distributor. Artinya apa? Kita nggak seperti distributor yang cuma bisa mendistribusikan barang dari principal ke end user gitu kan ya, atau ke partner. Tapi kita menyediakan supportnya juga. Orang-orang dengan kualifikasi, certification yang dibutuhkan sesuai dengan produk yang kita bawa. Nggak cuma dari segi orang, tapi juga dari segi peralatan atau unit mesin. Kita punya demo center juga yang itu bisa di set up sesuai dengan kebutuhannya di customer seperti apa, environment yang akan dijalankan di customer seperti apa, itu kita punya. Itu yang di data center kita. Ada juga demo unit yang mungkin customer mau pinjam, taruh di tempat mereka untuk mereka coba-coba sendiri, itu kita ada juga. Gitu. Ya banyak ya ternyata. Banyak. Jadi kita nggak cuma sekedar mempromosikan sharing, tapi kita juga punya solusinya kalau customer mau coba untuk melihat ini yang BPT sampaikan benar nggak, bisa diimplement nggak di tempat saya, jadi ya gimana di tempat saya. Nah itu mereka akan bisa lihat sendiri dari demo dan bahkan POC juga kalau diperlukan, proof of concept itu. Dari sekian banyak nih kan yang project yang sudah berjalan mungkin, atau ya dari hasil BPT Future Connect dengan customer, ada yang bisa di-share nggak Bu kira-kira use case-nya atau jenis dukungan yang sudah berhasil lakukan BPT? Satu kalau POC yang kita udah lakukan itu dari segi cloud misalnya. Cloud itu kan ada customer dia udah punya aplikasi masing-masing. Nah aplikasi ini pada saat dia biasa sekarang kan on-premise biasanya di kantor mereka, di server mereka sendiri. Tapi pada saat mereka mau pindahin ke cloud, kita juga harus tahu ini jalan nggak di cloud ini misalnya. Nah itu yang harus kita coba install dulu, kita lakukan uji coba, kita lakukan tes transaksi. Nah kalau sampai itu oke berhasil berjalan dengan baik, mereka dengan PD bisa langsung memindahkan. Karena tidak mungkin satu IT, satu company dengan beraninya dan cerobohnya untuk langsung pindahin tanpa mereka ngetes dulu environment barunya cocok nggak sih dengan aplikasi mereka gitu. Jadi ternyata dukungan dan services dari BPT udah sangat-sangat banyak ya, nggak hanya sekedar solusi yang ditawarkan, tapi juga ada support yang diberikan. Nah, dari Bu Lili sendiri bisa sharing nggak use case atau contoh mungkin salah satu pengalaman sama customer? Use case sebenarnya banyak ya. Kita sambungin dengan apa yang terjadi saat ini ya. Negara kita tuh kan bukan dalam kondisi yang lagi baik-baik aja. Ekonomi kita tuh lagi nggak bagus ya. Nah perusahaan-perusahaan pun sudah mulai struggle nih, ada pemecatan lah, ada pabrik-pabrik yang tutup lah dan sebagainya. Nah
BPT sendiri punya produk yang kita buat namanya Office dan Scopes. Dua solusi ini bisa menjawab kebutuhan tadi untuk menjawab permasalahan yang tadi, efisiensi. Ya. Oke. Nah, salah satu contohnya adalah POC yang udah kita lakukan di salah satu customer kita, bank besar. Mereka punya banyak cabang. Dari situ kita bisa lihat nih cabang-cabang itu mana yang udah efisien, mana yang belum efisien, mana yang pemakaian air, listrik, dan lain-lain seperti AC gitu ya, itu yang belum efisien. Contoh nih, ini cabang harusnya jam 10 tuh udah tutup, semua orang udah pada pulang. Kenapa masih nyala AC sama listriknya? Ternyata begitu pas dimonitor, oh ini OB-nya sampai malam masih kerja, semua AC sama listrik dinyalain sama dia. Gitu. Itu kita bisa lihat. Nah, dari situ kita bisa menghitung nih, dengan investment yang ada nanti, itu TCO-nya akan balik dalam waktu berapa lama. Gitu. Bahkan pusat bisa monitor pemakaian semua listrik air dan sebagainya dari kantor pusat. Bahkan dia bisa meremote matiin langsung listrik sama AC-nya misalnya dari jarak jauh seperti itu. Oke, jadi memang ya efisiensi tadi. Iya, efisiensi tadi. Secara operasional kantor bisa dijaga. Betul. Oke. Nah, itu kan dari sisi customer ya, Bu. Kalau untuk partner, ya mungkin di awal kita sudah sempat ngobrol yang cara BPT membangun relationship dengan partner itu ya dari sisi community dan juga entertainment, senang-senang itu ajak jalan-jalan gitu. Kalau dari sisi teknikalnya, support yang diberikan BPT untuk partner apa nih? Kita ada yang membantu partner untuk melakukan support di customer. Kalau misalnya partnernya ada yang tidak punya technical support, kita yang akan bantuin cover, berjalan di belakang partner. Kita juga itu untuk yang setelah implementasi ya. Kalau yang sebelumnya kita bisa membantu partner untuk presentasi ke customer, melakukan demo, melakukan proof of concept juga on behalf of partner juga. Nah terus kalau misalnya partner mau melakukan marketing event misalnya, itu bisa kolaborasi sama kita juga. Kita bisa join sama mereka gitu. Kita punya tim marketing yang sudah berpengalaman, nanti itu akan bisa membantu terlebih untuk partner yang misalnya nih belum pernah mengadakan event sendiri misalnya, atau belum pernah mengadakan event yang lebih besar dari yang mereka lakukan. Nah itu bisa collab sama tim marketingnya kita juga. Oh, jadi di sisi event juga bisa support dan nggak hanya secara teknis. Bisa. Oke, nah, itulah value added distributor. Oke, kalau untuk teknisnya berarti kan tim BPT juga harus siap bisa untuk membantu ke customer ya, Bu? Ya, betul. Jadi nggak hanya dari partner. Betul. Nah, itu cara BPT memastikan kompetensinya itu apa aja nih, Bu, yang dilakukan? Yang pasti ada training untuk technicalnya kita, terus juga ada certification. Certification itu berdasarkan produk yang ada. Itu bisa buat technical, bisa juga buat sales. Baik lagi dengan sales school. Iya, Bu. Selain sales school juga ada lagi training dan certification dari produknya sendiri. Oh, itu secara teknis. Ya, itu secara teknis. Oke. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri obrolan hari ini ya, kita cukup panjang tadi cerita dari awal Bu Lili, dari makanannya masih banyak. Makanannya sudah lagi. Oke, setelah ini kita makan ya, Bu. Oh iya. Oke. Silakan. Kira-kira nih mungkin untuk bergabung menjadi member di BPT gitu, dari Bu Lili sendiri kriteria seperti apa sih yang dicari? Kita mau tim kita yang masuk itu adalah tim-tim yang bisa kerjasama di antara kita semua, karena di sini kita mengutamakan yang namanya kerjasama dalam bentuk kekeluargaan lah kita semuanya. Gak ada yang kayak birokrasi. Oh, mau ngomong level direktur susah nih, nggak boleh nih, harus lewat manajer dulu nih, tim leader dulu nih. Jadi kita nggak ada yang seperti itu. Terus mau belajar, yang pasti sih core value-nya CTI ya, humble, terus juga strive for excellence sama integrity. Itu yang kita butuhkan 3 itu sih. Terakhir lagi ya, Bu, sebelum kita menutup episode ini, mungkin ada message, Bu, yang berkaitan dengan yang tadi Bu juga sudah sempat menyinggung sedikit kondisi negara yang semuanya lagi serba diefisiensikan. Message Ibu nih untuk para audiens, kira-kira secara bisnis leader itu seperti apa nih, Bu? Oke. Efisiensi memang harus selalu kita lakukan ya. Nggak cuman gara-gara kondisi negara lagi seperti ini atau kondisi perusahaan lagi sepertinya lagi nggak bagus. Efisiensi tetap harus ada. Cuman dengan masa sekarang ini harus lebih kencang lagi. Efisiensi nggak cuman sekedar kita cut cost doang. Ya, apa-apa kita takatin, nggak boleh, itu nggak cut cost. Dan bagi kita itu bukan inovasi. Efisiensi yang baik adalah yang punya inovasi.
Nah, inovasi seperti apa? Berbagai macam. Mau itu dari segi teknologi, kita melakukan inovasinya, maupun dari segi proses. Ya. Kalau dari segi teknologi, BPT dengan produknya kita Office dan Scopes tadi, itu bisa memberikan banyak penghematan. Atau bisa juga malah menambah productivity. Banyak contohnya sebenarnya seperti yang tadi yang POC kita lakukan untuk efisiensi cabang-cabang, atau misal kalau di pabrik-pabrik kita bisa pasang sensor-sensor untuk melihat nih, oh ada kerusakan di mana, tanpa kita menghabiskan waktu mencari sumber masalahnya di mana. Tapi dengan ada sensor kita langsung tahu nih, oh ada kerusakan di situ. Nah, efisiensi itu kita memanfaatkan teknologi. Ya. Jadi teman-teman semua jangan pernah males atau jangan pernah ragu untuk mengeksplor di luar teknologi apa yang ada untuk membawa efisiensi ke perusahaannya kita. Nah, BPT kami punya beberapa solusi yang bisa membantu untuk efisiensi tersebut. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Lili atas waktunya. Kita obrolannya sangat-sangat menarik sebenarnya, dan ya sayangnya terbatas dengan waktu ya Bu. Ya. Sudah dapat banyak pelajaran lah dari perjalanan Ibu sendiri sebagai direktur. Cara membangun relasi harus tulus, tidak boleh pilih-pilih, konsisten. Dan tadi yang penutupnya ya Bu, efisiensi itu harus dengan inovasi. Demikian episode IT Lead Up hari ini. Saya Eripka, sampai jumpa di episode selanjutnya. Key business decision, innovation, and leadership. IT Lead Up.